Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dan mampu mengubah cara pandang pembangunan bahwa kesejahteraan tidak selamanya berada di perkotaan, tetapi dalam semua lapisan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarya masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dalam pasal 78 menyatakan bahwa yang dimaksud dalam pembangunan desa yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dilansir dari website berdesa.com, terdapat beberapa indikator desa yang berhasil pada pembangunan dan pemerintahannya. Di antaranya, yang pertama, infrastruktur desa yang baik. Hal pertama yang menjadi indikator pembangunan ekonomi desa adalah dilihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri, terutamanya pada akses jalan di sekitar desa, di mana dengan akses jalan yang mudah dilalui, maka logistik atau barang-barang penduduk akan mudah dipenuhi. Kedua, yaitu fasilitas umum yang memadai. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa, tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan antara lain pasar, sekolahan, puskesmas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kemudahan akses informasi. Akses informasi yang baik dapat memajukan perekonomian desa karena penduduk desa bisa belajar dari mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga dapat memajukan pola pikir masyarakat untuk pengembangan desa yang lebih baik. Keempat, kualitas sumber daya manusia yang unggul. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan ataupun pekerjaan. Desa yang maju cenderung memiliki masyarakat dengan pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang mapan, sehingga kualitas SDM-nya pun baik. Yang terakhir adalah pendapatan penduduk yang merata. Desa yang maju akan memiliki distribusi pendapatan penduduk yang adil, merata, dan jauh di atas angka garis kemiskinan. Di tengah kisah miris tentang korupsi dana desa, ternyata ada desa yang telah secara profesional mengelola dana tersebut. Di Desa Majasari, Indramayu, Jawa Barat, dana desa dikelola secara maksimal dan peruntukan yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Desa Majasari terletak di Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa berpenduduk 5.480 jiwa ini merupakan desa terbaik di Indonesia pada tahun 2016. Pada APBD tahun 2017, Desa Majasari menganggarkan pendapatan desa sebesar 1,82 miliar. Belanja desa dianggarkan 1,77 miliar, sedangkan 798 juta digunakan untuk pembangunan desa. Desa Majasari merupakan salah satu desa yang cukup berhasil dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB yang mencapai 100% sejak tahun 2009. Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2007, perlombaan desa bertujuan untuk menilai keberhasilan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi,
partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan. Dengan demikian, diharapkan tumbuh rangsangan dan dorongan untuk lebih memacu pembangunan desa, serta pengembangan desa untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mempercepat kemandirian masyarakat dalam membangun daerahnya melalui suatu kompetisi yang sehat dan dinamis. Dalam penilaian Kemendagri, Desa Majasari dinilai berhasil memberdayakan keberadaan tenaga kerja Indonesia atau TKI di desa tersebut, sehingga mampu menekan angka kemiskinan yang ada. Dari total jumlah penduduk Desa Majasari yang berjumlah 3.000 orang lebih, sekitar 80% berprofesi sebagai TKI. Namun keberadaan TKI ini ternyata berhasil diberdayakan oleh kepala desa dalam upaya pembangunan desa. Kepala desa mengarahkan uang yang diterima para keluarga TKI untuk keperluan produktif seperti membangun usaha. Selain angka kemiskinan terus berkurang, infrastruktur yang ada juga semakin maju. Di sini, kepala desa dinilai mampu merangkul semua warga desanya untuk bersama-sama membangun infrastruktur desa dengan segala kemampuan warga desanya yang dimiliki. Terdapat beberapa keunggulan yang menjadikan Desa Majasari sebagai desa teladan. Profil Desa Majasari ini sendiri memiliki mayoritas warga desa yang bermata pencaharian sebagai petani, di mana ratusan hektar sawah di Desa Majasari memiliki klaster ekonomi usaha produktif berbasis pertanian. Masyarakat Desa Majasari cenderung memiliki kesadaran untuk gotong royong dalam kegiatan desa, baik dalam bidang pertanian maupun dalam bidang peternakan. Dalam bidang pertanian, masyarakat Desa Majasari sudah mampu mengolah sampah organik menjadi pupuk untuk tanaman obat keluarga. Sedangkan dalam bidang peternakan, masyarakat Desa Majasari menggandeng pihak perbankan melalui program penggemukan sapi untuk keluarga TKI. Desa Majasari juga memiliki rumah edukasi bagi TKI berupa balai pendidikan dan keterampilan, juga sekolah khusus bagi anak-anak TKI. Ada juga pengelolaan tas talikur yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Majasari untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian untuk pemberdayaan kelompok tani dan koloni ternak sapi di Desa Majasari juga sangat diperhatikan, di mana mayoritas warga Desa Majasari adalah petani, sehingga ratusan hektar sawah di Desa Majasari memiliki klaster ekonomi usaha produktif berbasis pertanian. Desa Majasari ini unggul dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan. Hal ini berdasarkan penilaian tim juri pemilihan desa terbaik pada tahun 2016. Dalam perlindungan masyarakat, desa ini juga memiliki peraturan tentang perlindungan TKI dan juga TKW. Warga yang akan bekerja ke luar negeri harus menandatangani kesepakatan antara keluarga yang ditinggalkan, penyalur tenaga kerja, dan juga kepala desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan baik saat keberangkatan, di tempat kerja, ataupun saat kembali ke desa. Padahal dapat diketahui, pada tahun 1983, Desa Majasari ini merupakan desa IDT atau Impres Desa Tertinggal dengan angka kemiskinan mencapai 40%. Sedangkan kini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di angka 8,24%. Program penggemukan sapi di Desa Majasari ini telah diikut sertakan dalam lomba kelompok ternak berprestasi tingkat provinsi Jawa Barat. Dalam pemberdayaan masyarakat desa, para pemuda di Desa Majasari ini tergabung dalam karang taruna aktif yang menjalankan usaha seperti sablon kaos dan jual beli produk khas Desa Majasari secara online maupun offline. Dengan berbagai keunggulan di atas, Desa Majasari seringkali mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Sehingga tak heran jika Desa Majasari sempat mendapat predikat desa terbaik di Indonesia dan disebut sebagai desa yang masyarakatnya dianggap melek teknologi dan informasi.